Selamat hari Minggu, anak-anak yang ada di rumah. Bunda Rai, Iya Kak, hari ini kita bersuka cita ya. puji Tuhan, harus Kak. Puji Tuhan, yap. Anak-anak walaupun berada di rumah saja harus tetap Semangat, sukacita dan tentunya sehat. Wow, keren ya anak-anak. Anak-anak, walaupun kita semua ada di rumah, tapi anak-anak harus tetap setia mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Saat ini bersama dengan Kak Oya, Bunda Rai, dan Kak Dandi. Mari anak-anak kita bersaat teduh. Gimana ya Bunda Rai anak-anak? Sikap saat teduh? Tundukkan kepala, tutup mata, lipat tangan, bersaat teduh. Mari anak-anak kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Nah Bunda Rai, Iya Kak, dan juga anak-anak di rumah, kita akan menyambut menghadap Tuhan dari lagu Kidung Ceria nomor 72. Bait yang pertama dengan judul Biar Anak-anak Datang Kepadaku. Pakai gerakan ya Kak? Pasti dan semangat ya. Pasti ya Kak. Ayo. Biar anak-anak datang kepadaku. Itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap menghadapnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Nah anak-anak yang di rumah, kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelum kita mulai, kita meminta Tuhan untuk membimbing ibadah kita dari awal sampai akhir ibadah kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau sudah izinkan kami di sini untuk menaikkan pujian Tuhan. Sekarang kami akan memulai ibadah ini, kiranya Engkau menyertai ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan sampai pada akhir ibadah ini. Kiranya hanya kehendak-Mu yang jadi. Ampunkan salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Amin. Nah Bunda Rai, Iya Kak. sebelum nantinya kita akan masuk ke dalam pelayanan firman, Kakak dan Bunda di sini mau mengingatkan anak-anak untuk kita mempersiapkan Alkitab. Apalagi Kak? Alat tulis. Alat tulis tentunya. Iya, bisa juga bukunya ya. Terlebih hatinya Kak ya. Paling penting Iya. ya. Hati kita siap untuk menghadap Tuhan dalam pelayanan firman. Iya. Nah anak-anak, kita bernyanyi bersama dari Kidung Ceria 223 bait 1. Tuhan kau memanggil aku. Kita pakai gerakan lagi Bunda. Ya tentunya Kak, supaya kita tetap semangat ya Kak. Betul. Tuhan kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu pembimbingku, aku siap mendengar. Nah anak-anak, tadi kita sudah menyanyi karena Tuhan sudah memanggil kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka dari itu, kita mohon Roh Kudus untuk membimbing kita di dalam pelayanan firman kali ini. Anak-anak, mari kita berdoa. Ya Tuhan, tiba saatnya untuk kami anak-anak-Mu Tuhan,
untuk membaca, mendengar akan sabda-Mu, akan firman-Mu Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, di dalam kami membaca dan mendengar akan firman-Mu ini. Tuhan, kami juga mau Engkau menolong kami untuk kami dapat melakukan akan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari, dimanapun kami berada. Bersabdalah Tuhan Yesus, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Shalom, senang sekali hari ini Bunda Clara bisa menemani anak-anak semua untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bunda sangat berharap Impa hari ini bisa membawa sukacita buat anak-anak semua. Sudah disiapkan Alkitabnya? Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan bersama anak layan dari Ranting Bukit Muria, Adik Litania Rahmanto. Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Kitab Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 8. Pembacaan Alkitab dari Kejadian 6 ayat 1 dan 8 yang menyatakan demikian. Kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi kita sudah bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 6 ayat 1 sampai 8. Firman Tuhan pada hari ini diberi tema hidup benar di mata Tuhan. Hidup benar di mata Tuhan adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang sungguh-sungguh mau melakukan kehendak Tuhan. Anak-anak, dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa manusia pada zaman dahulu sudah semakin banyak. Namun, berkembangnya manusia pada saat itu tidak diikuti dengan berkembangnya sifat yang baik. Tetapi justru yang terjadi malah sebaliknya. Semakin berkembangnya manusia, semakin cenderung mereka melakukan banyak kejahatan. Hal ini membuat hati Tuhan sedih dan pilu. Tuhan merasa kecewa. Tuhan juga merasa menyesal sudah menciptakan manusia. Kira-kira anak-anak tahu nggak kejahatan atau dosa apakah yang dilakukan manusia pada zaman itu yang membuat Tuhan marah? Ya,
mereka melakukan perkawinan campur. Perkawinan campur antara anak-anak Allah dengan anak manusia. Yang dimaksud dengan anak-anak Allah di sini adalah orang-orang dari keturunan Set atau keturunan yang saleh. Sedangkan keturunan manusia ialah orang-orang dari keturunan Kain atau orang-orang yang dianggap tidak saleh. Nah, perkawinan campur antara orang yang saleh dengan yang tidak saleh ini menghasilkan banyak kejahatan. Perkawinan campur inilah yang membuat orang saleh terpengaruh dengan sifat yang dibawa oleh orang-orang yang tidak saleh. Sehingga kehidupan mereka menjadi tidak berkenan di mata Tuhan. Namun, Tuhan tetap memberikan kesempatan. Tuhan tetap mengampuni dan mengasihi jika manusia mau bertobat. Adik-adik, di dalam diri manusia ada roh Tuhan. Anak-anak masih ingat ketika Allah menciptakan manusia pertama, yaitu Adam, Tuhan menghembuskan rohnya. Namun, roh itu tidak selamanya bisa tinggal dalam hati manusia. Ketika roh Tuhan tidak ada lagi di dalam diri manusia, maka kejahatan semakin berkembang. Dan manusia justru tidak mau mengakui kesalahannya dengan bertobat. Allah melihat semua kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Bahkan Tuhan tahu loh sampai kedalaman hati kita. Hal ini yang membuat Tuhan menyesal telah menciptakan manusia. Sehingga Tuhan menyiapkan hukuman bagi manusia yang hidupnya penuh dengan kejahatan. Dan Tuhan juga akan membinasakan seluruh umat manusia, juga dengan segala yang ada di bumi. Tuhan memberi hukuman. Adik-adik tahu hukumannya apa? Iya, Tuhan memberi hukuman kepada umat pada saat itu dengan air bah. Nah, anak-anak, Tuhan juga melihat orang-orang yang ada pada zaman itu, ada seorang yang hidupnya benar dan tidak bercela di mata Tuhan. Siapa ya adik-adik? Iya, benar sekali, dia adalah Nuh. Nuh adalah orang yang hidup benar dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Tuhan mengasihi dan menyelamatkan Nuh dan seluruh keluarganya. Kasih karunia Tuhan menyelamatkan Nuh dan membebaskan mereka dari penghukuman Tuhan. Nah, anak-anak belajar dari firman Tuhan hari ini, Tuhan mau ingatkan bagi kita semua. Yang pertama adalah adanya kenyataan hukuman. Tuhan sangat memperhatikan dan mengasihi dunia ini. Jika manusia sudah hidup dalam kejahatan, maka Tuhan juga akan memusnahkan. Karena kejahatan bisa membawa manusia kepada kehancuran. Yang kedua adalah adanya penyelamatan Tuhan. Selalu ada anugerah Tuhan, ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi manusia untuk bertobat, untuk kembali kepada hidup yang dikehendaki Tuhan. Tuhan sangat mengasihi anak-anaknya yang mau hidup benar di mata Tuhan. Nah, anak-anak mau nggak dikasihi Tuhan? Anak-anak mau nggak diselamatkan dan diberkati Tuhan? Bunda yakin, pasti anak-anak semua mau. Mau diselamatkan, mau diberkati. Anak-anak bisa melihat tabel yang Bunda bikin. Ketika anak-anak mau hidup benar, anak-anak pasti akan dikasihi Tuhan, diberkati Tuhan, juga diselamatkan oleh Tuhan. Seperti pada firman Tuhan hari ini, Nuh dan keluarganya diselamatkan karena Nuh hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi jika anak-anak tidak mau melakukan kehendak Tuhan, hidup dalam kekerasan, maka Tuhan akan membinasakan. Tuhan akan memberikan hukuman. Ya, kita lihat tadi dalam firman bahwa segala yang ada di bumi ini dibinasakan oleh Tuhan dengan air bah. Lalu Bunda, gimana ya caranya agar kita bisa hidup benar di mata Tuhan?
Hidup benar di mata Tuhan dapat kita lakukan, anak-anak, dengan sikap taat dan setia. Sekali lagi Bunda katakan, hidup benar di mata Tuhan dapat dilakukan dengan sikap taat dan setia. Taat dan setia kepada siapa? Taat dan setia bukan hanya dilakukan kepada Tuhan, tetapi taat dan setia juga dilakukan kepada sesama. Nah, adik-adik Bunda kasih contoh taat dan setia kepada Tuhan. Anak-anak harus rajin ibadah minggu pelayanan anak atau ibadah IMPA. Walaupun saat ini ibadah IMPA yang dilakukan melalui video streaming. Tapi anak-anak harus tetap sukacita untuk mengikutinya. Karena di dalam ibadah IMPA ini anak-anak bisa mendengarkan firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan buat anak-anak. Yang kedua, harus rajin baca Alkitab. Siapa yang malas baca Alkitab? Bunda yakin anak-anak semua pasti rajin ya baca Alkitab. Karena di dalam Alkitab ini kita bisa melihat maksud dan kehendak Tuhan buat hidup kita. Kita juga bisa melihat banyak kebaikan-kebaikan Tuhan, contoh-contoh yang Tuhan lakukan. Dan itu bisa menjadi kekuatan buat anak-anak semua. Yang ketiga adalah rajin berdoa. Doa adalah percakapan atau nafas hidup orang beriman. Percakapan kita dengan Tuhan. Ketika kita menaikkan doa, bukan hanya doanya untuk kita sendiri adik-adik, tetapi juga untuk teman-teman kita. Nah, seperti saat ini, situasi sekarang, virus COVID-nya lagi bertambah. Anak-anak bisa mendukung doa untuk teman-temannya agar teman-teman juga diberikan kesehatan. Teman-teman juga dilindungi oleh Tuhan dari virus COVID-19. Nah, adik-adik, setia kepada sesama. Setia kepada sesama ini siapa ya Bunda ya? Setia kepada sesama, taat dan setia kepada sesama adalah bisa kepada orang tua, kakak adik di rumah, opa, oma, teman-teman di sekitar kita, guru-guru di sekolah. Itu juga bisa disebut dengan sesama kita adik-adik. Nah, contohnya untuk yang di rumah adik-adik, sekarang situasi sekarang adik-adik diharuskan tinggal di rumah saja, apalagi dalam keadaan PPKM. Nah, adik-adik harus lebih banyak bantu orang tua. Jangan orang tuanya disuruh kerja sendiri. Adik-adik bisa bantu seperti dalam gambar, adik-adik bisa lihat ada yang bantu orang tua, ada yang bantu menjaga anak adik-adiknya. Nah, adik-adik terutama yang saat ini sering adik-adik lakukan, yaitu belajar di rumah. Belajar di rumah, adik-adik tidak pernah berkomunikasi dengan guru secara langsung atau tatap muka, juga tidak pernah ketemu teman-teman. Jadi, semua kegiatan di sekolah dilakukan dengan gadget atau HP. Nah, orang tua mempercayakan adik-adik dengan memberi alat komunikasi ini untuk belajar. Pergunakanlah itu dengan baik. Jangan adik-adik membuli teman. Punya HP langsung adik-adik buat kata-kata yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kirim ke teman-temannya. Juga mendownload hal-hal yang tidak baik, yang tidak boleh di mata Tuhan. Itu tidak boleh ya adik-adik. Gadget yang orang tua berikan buat adik-adik, juga kuota yang sudah disediakan untuk belajar, dipergunakan dengan baik. Juga gadget itu, kuota itu juga dipergunakan untuk adik-adik mengikuti ibadah IMPA. Jangan begitu adik-adik main tiap hari. Jangan adik-adik tiap hari hanya main game online sehingga menghabiskan kuota. Pada saat hari Minggu mau ibadah IMPA, kuotanya sudah habis. Jadi bilang sama papa mamanya nggak ikut IMPA karena kuotanya sudah nggak ada. Itu bisa membuat hati Tuhan juga terluka. Nah, adik-adik, ketika adik-adik mau dengan sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan, menjauhi perbuatan-perbuatan jahat
yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, maka anak-anak akan diberkati, anak-anak akan dikasihi dan diselamatkan oleh Tuhan. Sebelum Bunda mengakhiri, ada tugas yang harus anak-anak kerjakan di rumah. Anak-anak bisa membuat lembar kegiatan seperti contoh yang Bunda sudah siapkan. Di situ ada kolom perbuatan baik, perbuatan yang tidak baik. Anak-anak bisa buat setiap hari sehingga ini bisa menjadi pegangan untuk hari esoknya. Ketika hari ini anak-anak bisa melakukan perbuatan jahat yang ada 3. Misalkan mengganggu adiknya, tidak mau bantu orang tua, marah-marah. Nah, besok jangan lagi diulangi kesalahan yang sama adik-adik. Ini fungsinya adik-adik membuat tabel. Adik-adik sudah mengerti? Nah, untuk aktivitasnya, Bunda mengajak adik-adik untuk membuat pembatas Alkitab. Pembatas Alkitab ini berisikan janji. Janji adik-adik kepada Tuhan. Kata-katanya bisa berupa, aku mau hidup benar di mata Tuhan. Atau dengan kata lain, aku mau melakukan semua kehendak Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Ya Kak, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya Kak. Iya, bagus sekali ya firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh para pelayan. Iya. Nah, untuk merespon firman Tuhan kita hari ini, pasti ada tugas loh. Oh iya Kak ya, ada tugas-tugas yang harus anak-anak kerjakan ya Kak. Betul. Iya. Nah, kalau tugasnya tidak bisa dikerjakan sendiri, terutama yang masih kecil-kecil, bisa minta tolong kepada orang tua di rumah ya. Betul sekali. Tapi kalau yang anak-anak tanggung itu mungkin bisa sudah kerja sendiri. Bisa sendiri karena udah besar ya Kak ya. Iya, bagus. Malah kalau yang anak tanggung ini membantu adik-adiknya yang kecil. Iya, ya, benar kalau ada sekali. pekerjaan rumah, tolong dibantu juga ya. Itu menandakan anak-anak sebagai murid Tuhan Yesus yang selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, anak-anak juga Bunda Rai, Ya, kita menyambut respon firman dengan menyanyi dari Kidung Ceria 277 bait pertama, judulnya Lawanlah Godaan. Tetap pakai gerakan ya Kak? Oh iya, tetap ya. Semangat ya anak-anak. Lawanlah godaan, selalu bertekun. Tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Nah, Bunda Rai dan anak-anak, kita akan masuk dalam doa syafaat. Sikap doa yang baik ya. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami anak-anak-Mu datang menghadap Tuhan dengan penuh sukacita. Dalam doa syafaat ini, kami berdoa bagi pelayanan firman yang telah ditaburkan oleh pelayan kami kepada anak-anak layan di Pelkat PA, GPIB Maranatha Denpasar, agar anak-anak kami tetap setia
dan hidup benar di hadapan Tuhan, mau selalu menjadi saksi Tuhan yang hidup di tengah-tengah sekelilingnya. Tuhan Yesus berkati mereka semua, walaupun anak-anak kami masih belajar dari rumah secara online, agar mereka diberikan kepintaran dari Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi orang tua dari anak-anak semua, agar mereka selalu diberkati Tuhan, diberikan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk pelayanan di gereja kami, GPIB Maranatha Denpasar. Jaga dan pelihara kakak layan kami, bunda layan kami, dan semua teman-teman kami di PA maupun di Pelkat lainnya. Juga presbiter yang melayani kami, agar mereka semua diberikan sukacita dalam pelayanan ini. Kami berdoa juga bagi teman-teman yang dalam keadaan sakit, agar Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Khususnya pandemi COVID-19 yang saat ini ada di mana-mana. Kiranya Tuhan mau menolong kami semua, umat-Mu, agar kami bisa terbebas dari pandemi COVID-19. Semuanya ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati aparat keamanan, berkati dinas-dinas kesehatan dan lain sebagainya, agar semuanya bahu-membahu untuk bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia tercinta. Terima kasih Tuhan Yesus. Sempurnakanlah doa kami ini dan ampuni dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Kak Oya, Iya Bunda Rai, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. kita sudah menyanyi untuk Tuhan. Benar, terlebih kita sudah bersyafaat. Sekarang saatnya anak-anak dari ranting Irene dan Ebenezer mempersembahkan pujian, Kak. Iya, pujian ini dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Iya. Mari kita saksikan anak-anak.
Tadi kita sudah mendengarkan persembahan pujian anak-anak. Gimana Kak? Wow, keren sekali Iya, ya. keren ya Kak ya. Bagus ya. Kita senang juga ya Kak dengarnya. Puji Tuhan ya. Jadi anak-anak yang di rumah, walaupun berada di rumah saja, anak-anak bisa loh seperti mereka dengan merekam sendiri puji-pujian anak-anak dan bisa dikirim ke kakak bunda. Iya, untuk, benar sekali. iya, Kalau ada anak-anak yang berkerinduan mau, untuk iya, memuji Tuhan ya Kak ya. Iya, dikirimkan dan kita akan masukkan ya Bunda Iya, di dalam benar. ibadah impa juga. Iya. Mari anak-anak dan Bunda Rai, Ya. kita masuk dalam persembahan. Anak-anak semua harus menyiapkan kolektanya ya, yang iya, Kak, baik, yang ya. baik. Ingat ya anak-anak ya, kalau mempersembahkan sama Tuhan itu nggak boleh uangnya dikucek-kucek ya Kak ya. Iya, Iya, ya. harus yang rapi ya Kak ya. Iya betul. Mari kita bernyanyi bersama dari Kidung Ceria 256 bait 1, Hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terganggu. Malam susah pun tenang dalam segala hal. Aku bersyukur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Nah anak-anak, persembahan yang sudah diberikan, silakan anak-anak bisa minta tolong orang tua atau Iya, keluarga di rumah untuk membawa ke gereja ya. Iya benar Kak. Iya. Tuhan Tuhan Yesus memberkati persembahan anak-anak semua. Nah anak-anak, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 269 bait yang 1. pertama, Tinggallah dalam Yesus. Tetap pakai gerakan ya Kak ya. Tetap semangatnya yang baik ya. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kita landingnya. Mari anak-anak, kita berdoa untuk persembahan dan doa berkat. Tuhan Yesus, terima kasih kami anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini berguna bagi kerajaan Tuhan Yesus di muka bumi ini. Dan saat ini kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah memuji nama Tuhan. Engkau sertailah ibadah kami ini agar semuanya berkenan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Allah
Kak, ibadah kita sudah selesai ya. Tetapi anak-anak tidak putus sampai di ibadah ini aja. Iya benar Kak. Tetap melakukan perbuatan yang baik dan benar di hadapan Tuhan ya. Nah Kak Oya. Iya Bunda. Kita tetap pakai masker ya Kak. Karena apa ya Kak? Iya betul sekali Bunda. Kita tetap pakai masker karena saat ini di Jawa Bali masih ada PPKM. Iya benar sekali ya Kak ya. Iya. Nah, jadi anak-anak di rumah tetap juga menjalankan protokol kesehatan dengan baik ya. Seperti apa Kak? Pakai masker dan cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Hindari kerumunan dan jaga jarak. Ya anak-anak ya, supaya kita tetap sehat, keluarga sehat, semuanya sehat ya. Iya, dan kita selalu setia memuji Tuhan. Nah, anak-anak semua, anak-anak bisa mengikuti salam persekutuan kita, bisa anak-anak sambil jongkok ya di rumah masing-masing. Iya, kita juga jongkok ya Kak ya. Kalau kita jongkok nanti nggak kelihatan ya. Anak-anak yang jongkok ya. Kakak hitung 1, 2, 3. Lalu kita sama-sama loncat dan katakan Immanuel ya. Siap anak-anak? Siap Bunda Rai? Siap Kak. Siap Grok? Gerak Kak. Semangat 45 ya. Iya. Yuk. Ayo Kak, kita hitung bersama Kak. Ayo. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.